Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video presentasi mengenai materi konseptual framework dalam pelaporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya, Rika Putri Nabila, dan ketiga teman saya lainnya, Julia Safira, Kesha Abinaya, dan Mita Anggraini. Berikut adalah penjelasan mengenai materi pertemuan 2 yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual framework. Konseptual framework adalah sistem yang tersusun secara teratur dan saling terkait yang mencangkup tujuan-tujuan utama yang menjadi dasar bagi penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Framework ini berfungsi untuk mengarahkan pelaporan keuangan dengan menjelaskan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan sekaligus membantu memecahkan masalah baru yang mungkin timbul dalam praktik akuntansi, yang bertujuan menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lain untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti investasi dan pemberian kredit. Selanjutnya ada perkembangan konseptual framework. Konseptual framework banyak dipengaruhi oleh pendekatan berbasis prinsip dan berbasis aturan. Misalnya IASB atau International Accounting Standard Board mengembangkan standar berbasis prinsip yang saling terkait dari konsisten. Sementara FASB atau Financial Accounting Standard Board cenderung menggunakan pendekatan berbasis aturan. Namun keduanya bertujuan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal. Kritik atas proses konseptual framework menghadapi kritik utama terkait dengan definisi dari pengukuran unsur laporan yang terkadang menggunakan metode berbeda sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang beragam. Kemudian slide selanjutnya ada konseptual framework dalam pelaporan keuangan. Dikenal dengan nama kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang bisa disingkat KDPPLK yang diadopsi dari konseptual framework IAS. KDPPLK berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan dan pengembangan standar akuntansi, serta menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur secara khusus dalam standar. Kemudian, ada tujuan dan penggunaan laporan keuangan. Tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna laporan ini meliputi investor, calon investor, kreditor, karyawan, pemasok, pemerintah, dan juga masyarakat. Asumsi dasar, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK menggunakan dua asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama asumsi going concern, yang menganggap perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang wajar di masa depan tanpa ada niat atau kebutuhan untuk melikuidasi atau menghentikan operasinya. Yang kedua, basis akrual, yang menyatakan bahwa pengaruh transaksi diakui saat terjadinya, bukan berdasarkan penerimaan atau pembayaran kas. Pendapatan dan biaya dicatat sesuai waktu terjadinya sehingga laporan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Berikutnya ada karakteristik kualitatif. Informasi dalam laporan keuangan harus memenuhi 4 karakteristik utama agar berguna bagi pengambilan keputusan. Yang pertama, dapat dipahami oleh para pengguna yang memiliki pengetahuan memadai dan keinginan untuk mempelajari informasi. Yang kedua, relevan, artinya informasi tersebut harus berpengaruh terhadap keputusan ekonomi pengguna dengan membantu evaluasi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang ketiga ada andal atau reliable, berarti informasi bebas dari kesalahan material atau bias sehingga bisa dipercaya. Keandalan juga meliputi penyajian yang jujur, netralitas, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan yang sehat, dan kelengkapan.
Yang terakhir, dapat dibandingkan antar periode waktu dan antar entitas agar pengguna dapat menganalisis tren dan perbandingan kinerja secara efektif. Selanjutnya, perbandingan kerangka konseptual Indonesia dengan FISP. Dalam aspek tujuan, KDPPLK atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yaitu menyediakan informasi bagi banyak pengguna. Sedangkan FISP atau Financial Accounting Standard Board yaitu berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Nah, dalam aspek karakteristik kualitatif, KDPPLK dan juga FISP memiliki persamaan, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, dalam aspek unsur-unsur laporan, keduanya pun memiliki persamaan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Nah, selanjutnya dalam aspek tingkatan kerangka, KDPPLK memiliki 3 tingkat, yaitu tujuan, konsep kualitatif, pedoman operasional. Nah, sedangkan FISB memiliki 4 tingkat, yaitu tujuan, karakteristik, definisi, pedoman operasional, dan penyajian. Nah, yang terakhir, dalam aspek fokus KDPPLK yaitu pedoman, penyusunan, dan penyajian laporan, sedangkan FISP yaitu dasar teoritis untuk pengembangan standar. Nah, kesimpulannya, konseptual framework ini menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan agar relevan, andal, transparan, dan dapat dibandingkan. Melalui KDPPLK, framework ini juga membantu penyusun, auditor, dan pengguna laporan dalam menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.